Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai Indische Partij. Nah, Indische Partij ini tidak bisa lepas dari tiga tokoh pentingnya, ya, yang biasa disebut tiga serangkai, yaitu Ernst Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantoro. Nah, ketiga tokoh inilah yang merupakan pendiri dari Indische Partij. Nah, kalau kita lihat Dawes Dekker itu bukan merupakan orang asli Indonesia atau bukan merupakan orang pribumi, ya. Ayahnya asli orang Belanda, ibunya keturunan Jerman Jawa. Jadi memang ada darah pribuminya, tapi dia lebih memilih untuk memperjuangkan hak-hak kaum pribumi daripada daripada kejayaan Belanda di Indonesia, seperti itu ya. Dia memilih untuk memperjuangkan hak-hak kaum pribumi waktu itu. Nah, kita lihat Indische Partij ini didirikan di Bandung, tepatnya pada 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai. Latar belakangnya itu sebenarnya seperti apa? Jadi yang pertama ada diskriminasi yang dialami oleh kaum pribumi waktu itu, ya, yang dibuat oleh Belanda waktu itu. Intinya Belanda itu membuat tiga golongan. Yang pertama, yang stratanya paling tinggi itu orang-orang Belanda. Yang kedua orang Indo, artinya bisa saja orang Belanda yang memang masih ada darah Jawanya seperti Dawes Dekker. Dan yang ketiga pribumi, seperti itu ya. Kemudian latar belakangnya yang kedua adalah rasa nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan. Artinya nanti rakyat atau kaum pribumi akan dikenalkan yang namanya nasionalisme atau rasa persatuan yang nantinya akan menuju ke kemerdekaan bersama. Nah, di sini Ernst Dawes Dekker mencari teman yang sepemikiran dengan dia. Bertemulah dia dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantoro. Untuk sifat dari Indische Partij ini merupakan organisasi atau partai yang beraliran politik non kooperatif. Artinya sebuah partai yang memang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda, ya, non kooperatif, nggak mau kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Nah, tujuan dari Indische Partij ini yang pertama yaitu menghapuskan kolonialisme yang tentu saja menyengsarakan rakyat, kemudian membangun patriotisme, artinya rela berkorban untuk tanah air Indonesia, ya kan, mau melawan kolonialisme seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka lepas dari penjajahan asing, dan yang terakhir memajukan tanah air, artinya ingin lepas dari belenggu penjajahan, seperti itu. Nah, usaha untuk mencapai tujuannya itu seperti apa? Yang pertama, memelihara nasionalisme Hindia atau memelihara nasionalisme Indonesia, seperti itu ya, karena waktu itu Indonesia masih dikenal sebagai Hindia. Kemudian menyingkirkan kesombongan ras, artinya memang ingin menghapuskan golongan yang dibuat oleh Belanda, ya kan. Yang ketiga, mengusahakan kesamaan hak bagi semua rakyat. Yang keempat, memperbaiki keadaan ekonomi yang memang saat itu masyarakat pribumi sangat terpuruk ya keadaan ekonominya karena dijajah oleh Belanda. Yang kelima, memperkuat ketahanan Hindia dari serangan asing. Jadi nanti akan mengajarkan kepada kaum pribumi itu bagaimana cara untuk melawan orang-orang asing atau orang-orang penjajah, seperti itu. Artinya intinya harus ada nasionalisme atau rasa persatuan. Nah, untuk keanggotaan IP ini terbuka untuk semua golongan, artinya entah itu orang Indo, entah itu orang pribumi, semua berhak masuk ya. Bapak ulangi lagi, orang Indo tadi memang orang-orang barat yang masih ada darah Jawanya biasanya atau darah pribumi, itu disebut orang Indo. Kemudian di sini pada kelanjutannya Ki Hajar Dewantoro menulis sebuah artikel yang ditulis di harian The Express dengan judul Als ik een Nederlander was, artinya seandainya aku seorang Belanda. Jadi ia mengkritik habis-habisan bangsa Belanda yang ingin merayakan peringatan kemenangannya atas Prancis, ya, kemenangan 100 tahunnya atas Prancis. Waktu itu kan Prancis pernah menjajah Belanda.
kemudian Belanda bisa lepas. Nah, pada waktu itu tepatnya akan diadakan acara atau perayaan 100 tahun kemenangan Belanda atas Prancis. Tapi modalnya diambil dari orang-orang pribumi. Jadi dari rumah ke rumah orang pribumi diminta uang, dipaksa mereka. Padahal pribumi menderita ya kan, hidup miskin, sudah dimintai uang oleh Belanda lagi ya kan. Akhirnya Ki Hajar Dewantara marah dan kemudian mengkritik kebijakan Belanda itu lewat artikelnya itu. Dan akhirnya apa? Dari artikel tersebut Belanda marah besar sehingga 3 serangkai nanti akan diasingkan ke Belanda. Akhirnya IP mengalami kemunduran. Nah, ini tepatnya pada tahun 1913 sampai 1918 3 serangkai dibuang ke Belanda. Kemudian nanti berjalannya waktu IP dinyatakan sebagai organisasi terlarang, kemudian diganti namanya menjadi Insulinde, artinya Kepulauan Hindia ya, organisasi Kepulauan Hindia. Tetapi sepeninggal 3 serangkai itu tidak bisa maju ya Insulinde, bahkan sampai berganti nama lagi menjadi Nation Indonesian Party. Tapi itu memang nggak bisa dibilang nggak bisa menyelamatkan bisa dibilang nggak bisa menyelamatkan keutuhan partainya. Bahkan anggota-anggotanya banyak yang keluar dan kemudian bergabung ke partai lain. Dan akhirnya organisasi ini bubar. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke Trikoro Darmo atau yang biasa kita kenal Yong Java. Nanti akan Bapak ceritakan bagaimana pergantian nama dari Trikoro Darmo menjadi Yong Java. Nah, Trikoro Darmo ini berarti 3 tujuan mulia. Nah, di sini ada budi, ada bakti, dan juga ada sakti. Budi berarti dengan kepribadian bangsa Indonesia mengusir penjajah. Kemudian bakti, rakyat Indonesia punya kewajiban menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air. Sakti berarti ilmu. Jadi kalau kita rangkum berarti memang kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang akan mengusir penjajah ya. Di sini mereka juga dituntut untuk memiliki pengorbanan tersendiri ya, menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air bukan dengan fisik tetapi dengan ilmu. Jadi perjuangan bersifat fisik sudah tidak ada seperti di zaman kerajaan waktu itu. Tetapi perjuangan kita sekarang memakai ilmu kita ya. Jadi melawan penjajahan menggunakan kecerdasan kita seperti itu. Nah, organisasi Trikoro Darmo ini merupakan organisasi pemuda yang memang anggotanya itu biasanya seumuran kalian ya, anak-anak SMA. Dan juga organisasi ini sifatnya politik. Nah, organisasi ini tepatnya berdiri pada 7 Maret 1915 di Jakarta. Diketuai oleh Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian ada teman-temannya juga yang membantu yaitu Kadarman, Sunardi, dan juga Wiryo Sanjoyo. Nah, di sini ya anggotanya berasal dari siswa menengah atas di Jawa dan juga Madura. Meskipun nanti ada tambahan anggota, ada dari Bali dan daerah lainnya. Nah, tujuan dari Trikoro Darmo adalah menghidupkan persatuan dan kesatuan pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali, Lombok, dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda guna membentuk istilah Indonesia atau guna membentuk semangat Indonesia, ya. Nah, kemudian kita lihat pada 12 Juni 1918, tepatnya di kota Solo, organisasi Trikoro Darmo berubah nama menjadi Yong Java. Jadi namanya lebih nasionalis ya, karena bukan Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu kan merupakan bahasa Jawa. Nah, ini diganti menjadi Yong Java, artinya pemuda Jawa. Karena juga di sini banyak anggotanya yang mulai berbicara mengenai nasionalisme yang harus diperjuangkan ya. Maka dari itu, kalau nasionalisme kan berbicara mengenai persatuan ya, berarti tidak hanya Jawa saja, tetapi nanti ada Bali, ada Lombok juga, dan lain sebagainya.
Meskipun istilahnya masih Yong Java ya atau Pemuda Jawa, tetapi nanti anggotanya lambat laun akan bertambah, tidak hanya di Jawa saja, tapi sementara namanya masih Yong Java waktu itu. Karena memang atas usul dari anggota-anggotanya jangan langsung menghilangkan unsur Jawa ya. Meskipun banyak anggotanya yang di luar Jawa, tetapi jangan sampai unsur Jawa ini hilang, karena sejarahnya Yong Java itu kan didirikan di Jawa seperti itu. Nah, pada tahun 1926 berbagai organisasi berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Nah, di sini hasil Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta ini adalah semua organisasi pemuda di seluruh Indonesia setuju dengan cita-cita persatuan yang mengarah ke Indonesia. Jadi mereka bersatu padu untuk memerdekakan diri. Itu Kongres Pemuda 1. Kemudian pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda 2, tepatnya di Jakarta. Para organisasi pemuda tersebut membulatkan tekad dalam bentuk Sumpah Pemuda. Jadi di sini dijatuhkan Sumpah Pemuda ya. Dan kemudian dalam Kongres Pemuda 2 ini pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan ya. Jadi penciptanya di sini ada W.R. Supratman ya. Tetapi W.R. Supratman tidak langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya seutuhnya, karena di luar banyak orang Belanda yang berjaga. Maka untuk mengelabui Belanda waktu itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan menggunakan instrumen, yaitu instrumen biola ya. Tidak ada kata Indonesia merdeka enggak. Jadi hanya menggunakan instrumen saja, instrumen biola. Itu untuk pertama kalinya W.R. Supratman memperkenalkan lagu Indonesia Raya di hadapan organisasi-organisasi pemuda. Nah, seperti itu ya mengenai sejarah Trikoro Darmo sampai nanti ada yang namanya Sumpah Pemuda.